Baik, mari kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 5. Tema kita hari ini penyertaan Tuhan mendatangkan berkat. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 9. Bapak Ibu, kalau kita sudah ketemu, kita bangkit berdiri. Kita baca berbalas-balasan Yohanes 5 ayat 1 sampai 9. Saya ayat pertama, Bapak Ibu ayat kedua. Nanti ayat 9 kita akan baca bersama-sama. Yohanes 5 ayat 1 dengan 9 begini firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun namanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sama-sama. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan hari Sabat. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ayat yang ke-6 berkata begini, yang menjadi berkat Tuhan itu atas kita semua kalau Tuhan ada menyertai kita. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini adalah suatu berkat yang luar biasa kepada orang yang sudah 38 tahun menanti orang-orang memberikan belas kasihan pada dia. Namanya kolam Bethesda. Dalam arti rumah tempat belas kasihan. Tapi di sana tidak ada orang yang mempunyai hati belas kasihan kepada orang lumpuh ini. Di sana dikatakan dia sakit 38 tahun sudah lama lumpuhnya. Tapi di situ dia tidak diceritakan bahwa orang lumpuh itu kapan ada di sana. Sakitnya memang 38 tahun. Apakah pada saat mau nantikan goncangan-goncangan air yang setiap setahun sekali kata firman Tuhan pada saat pesta orang Israel atau pada saat hari raya. Sini juga tidak dituliskan hari raya apa. Tapi pada saat ada suatu perayaan yang begitu luar biasa, ada sesuatu yang ditawarkan ketika kolam itu bergoncang. Siapa lebih dulu masuk dalam kolam itu, maka orang itu sembuh. Inilah menjadi kerinduan seorang yang sudah 38 tahun dia lumpuh. Dia berharap dia bisa masuk dalam kolam itu. Tapi tidak ada satupun yang peduli kepada dia. Sehingga dia hanya menanti dan menanti dan menanti. Hari ini berapa lama kita mengalami kelumpuhan di tengah kehidupan kita? Mungkin lumpuh tidak lumpuh fisik. Tapi ada banyak hal di tengah-tengah yang saat ini tantangan begitu luar biasa. Tengah-tengah masa Covid, tengah-tengah masa ekonomi sedang dilanda goncangan begitu luar biasa. Kegoncangan atau kelumpuhan di tengah rumah tangga, pekerjaan, usaha. Udah berapa lama kita mengalami ini? Mungkin kita berkata kita menanti. Kita berharap tadinya gereja katanya rumah penuh belas kasihan. Tapi kalau di gereja juga kita tidak menemukan itu. Apakah kita kecewa pada Tuhan? Apakah kita kecewa namanya gereja katanya orang peduli?
kemungkinan besar orang ini juga dia mengalami satu kekecewaan. Ketika Tuhan Yesus tawarkan, maukah engkau sembuh? Dia berkata bukan, ya aku mau sembuh. Tapi dia berkata, mana mungkin saya bisa sembuh, saya tidak ada yang peduli pada saya. Ketika saya mau masuk, orang lain lebih dulu masuk dalam air itu. Sehingga saya tidak bisa sembuh, saya tidak mungkin sembuh, tidak ada orang yang peduli pada saya. Tapi ketika Yesus ada bersama dengan dia, menyertai dia. Satu pertanyaan, maukah engkau sembuh? Dan saya percaya hari ini Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita. Dan dia berkata, maukah engkau diberkati? Maukah kita mengalami berkat Tuhan? Hari ini kita lihat orang ini 38 tahun mengalami berkat yang luar biasa, kesembuhan di dalam hidupnya. Siapa orang gak bersuka cita, dia mungkin sudah keluarga sudah habis-habisan 38 tahun. Apakah orang itu selama 38 tahun berbaring di kolam Bethesda itu, atau suatu waktu dia juga ada di sana, tidak pernah diceritakan di sana atau ada orang yang menaruh dia. Tapi bagi kita hari ini ada satu peristiwa begitu luar biasa. Di tengah Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Dia berkata, Tuhan, bagaimana aku bisa sembuh? Tidak ada orang yang mengangkat aku masuk dalam kolam itu. Tadinya dia pesimis. Tadinya dia sudah tidak punya pengharapan. Tapi dalam Yesus ada pengharapan kekal. Karena dalam dia tidak ada yang mustahil. Lalu Tuhan Yesus berkata, bukan lagi maukah sembuh, angkat tilammu dan berjalanlah. Bangunlah, bangkitlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Orang ini meresponi begitu luar biasa. Ada satu kekuatan baru dalam hidupnya. Jika mungkin kita mengalami satu kekecewaan, tidak ada yang bisa kita harapkan. Keluarga tidak bisa kita harapkan. Saudara-saudara, teman-teman enggak kita bisa harapkan. Tapi ada satu orang yang peduli yang bisa kita harapkan. Yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Raja mulia itu. Kasihnya, penyertaannya, kebaikannya, dulu, sekarang, dan sampai selama-lama dalam hidup kita. Dan saya percaya hari ini perkataan yang sama juga telah diberikan kepada kita. Maukah engkau sembuh? Ada 3 hal untuk kita mengalami berkat Tuhan hari ini. Yang pertama, di dalam ayatnya ketiga berkata begini. Dan di Serambi, saya baca dulu ayat kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Kolam itu yang bernama bahasa Ibrani disebut Bethesda, ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menanti goncangan air ke dalam kolam itu. Jadi yang pertama, kalau kita mau menerima berkat Tuhan atau menerima kesembuhan, kita harus mengandalkan Tuhan. Orang ini tadinya mengandalkan dia bisa sembuh melalui kolam Bethesda itu. Udah berapa banyak orang yang disembuhkan dari kolam Bethesda itu tidak juga dijelaskan. Waktu orang mengalami satu goncangan sakit, apa yang dia sudah sembuhkan. Tapi pada peristiwa itu ketika orang mengandalkan kolam Bethesda, ketika orang mengandalkan tempat, ketika orang mengharapkan sesuatu yang terjadi di sana. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan kepada kita bahwa tempat maupun apapun tidak bisa yang kita andalkan. Tapi hari ini Tuhan Yesus mau menyatakan baik kepada orang lumpuh itu bahwa di dalam dialah ada kesembuhan.
38 tahun dia sudah menanti, tidak ada bisa pun dia harapkan. Dia berharap ada orang yang penuh belas kasihan membawa dia masuk ke dalam kolam itu. Tapi kolam itu juga tidak bisa memberikan satu jaminan bagi dia. Karena tidak ada orang peduli. Bethesda rumah belas kasihan tapi tidak ada orang satu pun belas kasihan dalam hidupnya. Dalam penantian itu Tuhan Yesus menyertai dia berkata, seperti mana dia berkata, Bartimeus, apa yang kau kendaki supaya aku perbuat? Tawaran yang sama juga diberikan kepada orang lumpuh ini. Dia berkata, maukah engkau sembuh? Sekali lagi dia sudah pesimis. Dia berkata, saya tidak bisa sembuh. Karena saya sudah lumpuh. Saya tidak bisa bergerak. Kalau saya mau bergerak, orang lain sudah masuk. Dan tidak ada satupun kalau kita baca orang yang mau peduli bahwa membawa dia masuk ke dalam kolam Bethesda. Pada saat itu orang sedang menantikan atau mementingkan diri sendiri. Coba kalau ada orang sakit paru, pasti dia lebih dulu sembuh daripada orang lumpuh ini. Kenapa? Dia bisa lari. Coba kalau ada orang yang sakitnya cuma sakit kurapan, dia pasti sembuh duluan. Atau dia sakitnya sakit kepala, pilek, flu, pasti dia sembuh duluan. Gak ada harapan lagi bagi dia. Karena dia mau gerakkan badan aja gak bisa. Sehingga dia berkata, tidak ada orang yang peduli. Saya tidak bisa sembuh karena saya tidak bisa mendahului mereka. Ketika dokter hari ini mungkin vonis kita atau vonis saudara kita, nggak mungkin kita sembuh. Saya percaya hanya tangan Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Paling tidak kesembuhan total nanti di rumah Bapa di surga. Biarpun kita tidak sembuh di dunia ini, percayalah, ada kesembuhan yang sempurna Tuhan berikan bagi kita. Jangan sampai kita sakit selama-lamanya nanti di sana di sebelah kirinya. Jadi Bapak Ibu, apapun penyakit kita jangan pernah kecewa pada Tuhan. Apapun sedang terjadi kelumpuhan dalam hidup kita. Mungkin hari ini fisik kita enggak lumpuh. Mungkin hari ini kita tidak sakit seperti orang lumpuh ini. Tapi kadangkala rohani kita lumpuh. Pikiran kita lumpuh. Usaha kita lumpuh. Pekerjaan kita lumpuh. Tapi hari ini ada Tuhan sedang menanti kita. Saya punya keponakan, dia nggak tahu sakitnya apa. Dia sudah tidak bisa apapun terbaring. Jika kami dengar doa, kita bersemua doa berapa dia. Kemarin kita dapat berita, dia mengalami satu pemulihan yang luar biasa. Tadinya mungkin dia sudah nggak punya harapan. Tapi kemarin kita dapat kabar dia semakin membaik. Saya percaya Tuhan pasti mendengar. Dia mungkin sudah nggak bisa berdoa. Tapi Tuhan pasti mendengar doa-doa orang yang percaya. Hari ini mari kita lihat. Saya tertarik apa yang dikatakan Tuhan Yesus berkata ayat 6 tadi. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Orang yang lumpuh itu dia berbaring. Apakah dia berbaring di situ saat itu dia sendiri? Dan karena ia tahu bahwa ia telah lama, yaitu Tuhan Yesus tahu bahwa dia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah kepadanya, maukah engkau sembuh? Ketika Tuhan melihat orang itu berbaring, mungkin dia sedang dalam keadaan sendiri. Sedang ditinggal oleh semua orang yang sedang mereka juga mengharapkan kesembuhan dalam hidup mereka.
Ketika dia sendiri, orang sudah tidak peduli, mungkin dia ditinggal di sana sendiri, terbaring yang tidak tahu apa yang dia lakukan lagi. Tapi Tuhan Yesus menghampiri dia. Jadi berkat pertama dalam hidup kita. Berkat pertama mungkin dalam rumah tangga kita yang sudah lumpuh, andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Percayalah, dia selalu menawarkan dalam hidup kita, maukah engkau sembuh? Oh Pak Pendeta, saya nggak sakit. Ada banyak hal yang kadang-kala tanpa kita sadar kita sakit. Sakit jiwa, sakit rohani, sakit lainnya dalam hidup kita. Tuhan sedang memulihkan hidup kita. Bagi Tuhan kalau memberkati kita begitu gampang. Tapi ada satu hal Tuhan mau memulihkan dalam hidup kita. Jika kita mengalami pemulihan, saya percaya kita pasti mengalami berkat-berkat Tuhan. Tuhan mau bereskan. Kalau kita nanti kembali, kita nanti baca yang 14, kita lihat orang ini lumpuh, sakit. Karena di situ dia mengalami satu dosa yang luar biasa. Makanya Tuhan Yesus katakan, jangan berbuat dosa lagi. Dia sudah lumpuh bukan saja secara fisik, tapi pikirannya, imannya, kepercayaannya, rohnya sudah lumpuh juga. Dalam arti kata sudah mati dalam segala-galanya. Hanya nyawanya aja mesti ada. Jika dia menyadari bahwa sesuatu dia butuhkan pada saat itu. Dia tahu siapa yang sedang menawarkan dia. Di dalam 2 Tawarik 16 ayat 10-12. Kita lihat bagaimana seorang Raja Asa. Ketika dia mengalami satu berkat Tuhan yang luar biasa dalam pimpinannya dan mengalami satu kemajuan. Tapi pada saat itu dia lupa. Dia tidak lagi mengandalkan Tuhan. Maka sakit hatilah Asa karena saya baru baca kok dihilangin ya. Maka sakit hatilah Asa karena perkataan pelihat itu, sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Sesungguhnya riwayat Asa dari awal sampai akhir tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kalau kita baca dari ayat 10 sampai 12 itu kita melihat bagaimana Asa dia tidak lagi mengharapkan mengandalkan Tuhan sampai matinya. Tadinya dia sudah sukses. Tadinya dia sudah diberkati luar biasa. Tapi ketika dia mengalami satu berkat dia lupakan Tuhan. Coba ayat yang 7 dulu. 1 Tawarik 16 ayat 7. Pada waktu itu di tengah datanglah Hanani, melihat itu. Titik. Bagaimana tuh? Itulah. Ini namanya juga jangan mengandalkan manusia. Dua Tawarik 16 ayat 7. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu kepada Asa. Raja Yehuda katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Raja Asa tidak mengandalkan Tuhan lagi, tetapi Raja Asa mengandalkan Raja Aram atau bangsa Aram, sehingga bangsa itu mengalami berkat. Tapi Asa sendiri mengalami satu kutuk dalam hidupnya. Di dalam tadi ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahnya Asa menderita sakit. Pada tahun ayat 12, pada tahun ke-39 pemerintahnya Asa menderita sakit.
pada kakinya yang kemudian menjadi semakin parah. Namun dalam kesakitannya itu ia tidak mencari pertolongan Tuhan, tetapi pertolongan tabib-tabib. Ayat 13, kemudian Asa mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya. Ia mati pada tahun ke-41 pemerintahnya. Pada saat itu Asa tidak lagi mengharapkan Tuhan. Sakitnya tadi hanya gampang, atau sakitnya hanya sepele karena kakinya. Tapi Tuhan sedang memberikan dia satu kesempatan untuk dia kembali karena sakitnya. Tapi Asa tidak mau mengandalkan Tuhan, meminta pertolongan pada Tuhan. Malah dia mengharap pertolongan tabib-tabib, atau dukun-dukun, atau orang-orang pintar. Tapi di sana tidak ada pertolongan. Sama orang yang lumpuh ini 38 tahun, dia sudah lumpuh, dia sakit, tapi dia tidak mengandalkan pertolongan Tuhan, dia mengandalkan kolom Bethesda. Kolom itu tidak bisa diandalkan. Asal dia tidak mau kembali pada Tuhan. Sampai Alkitab katakan sampai dia mati, dia tidak pernah minta pertolongan Tuhan. Sehingga dia dikuburkan dan juga ditemukan tempat yang istimewa sebagai raja. Dia meninggalkan Tuhan, dia lupakan Tuhan dalam ketenarannya, dia bergabung dengan orang lain, dia koalisi dengan negara lain, dia jadi kuat, dia jadi sombong. Kadangkala itulah menghambat berkat kita. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita pikir kita hebat. Kita pikir kita, wow, saya kuliah. Saya S1, S2, S3, S lilin. Alkitab katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan dengan kekuatannya sendiri. Tapi hari ini kalau kita mau diberkati itu, dia ada menyertai itu kita. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Percayalah Alkitab karena memberikan jaminan kepada kita, pengharapan kita di dalam Tuhan tidak ada satupun yang sia-sia. Walaupun mungkin kita tidak melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Ada satu berkat yang istimewa diberikan pada kita. Dia menyertai kita, dia memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita. Mungkin hari ini kita mengalami sakit. Mungkin hari ini kita mengalami kebuntuan, kelumpuhan di dalam hidup kita. Pasti Tuhan memberikan kemampuan, kekuatan bagi kita. Maka itu Alkitab katakan bahwa pencobaan dalam hidup kita tidak pernah melebihi kekuatan kita. Kita kuat 20, mungkin masalah kita 30, 40. Kekuatan kita 20 itu kita mampu karena ada Tuhan bersama dengan kita. Jika kita berkata bersamamu Bapa, kita lewati semua. Nanti kita nyanyi. Pujian ini berkata, dalam nama Yesus ada keselamatan. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dalam nama Yesus ada keselamatan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Tuhan Yesus ada pengharapan. Selama kita mengandalkan Dia. Dan Dia tidak pernah mengecewakan kita. Di dalam Yesaya 41 firman Tuhan katakan, jangan takut. Dia Tuhan Allah yang menolong kita. Yesaya 41 ayat 13, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Itu ada ditekankan, sebab aku ini Tuhan Allahmu. Memegang tangan kita dengan tangan kanannya. Dan berkata kepada kita, janganlah takut, akulah Tuhan. Dialah Tuhan yang menolong kita. Janganlah takut, akulah Tuhan yang menolong kita. Kalau Tuhan yang menolong kita,
Mengapa kita takut dalam hidup ini? Andalkanlah Dia sebagai Tuhan yang selalu ada dan menyertai kita, dan Dia selalu menanti kita. Dan Dia selalu berkata, apa yang kau kehendaki supaya ku perbuat. Kalau kita mengandalkan manusia, paling-paling sekali 2 kali bisa kita andalkan. Ketiga kali dia hanya berkata pada pembantu, kalau bapak itu datang lagi bilang, bapak tidak ada. Pembantunya baru datang dari kampung, baru berapa hari kerja di si rumahnya. Dengan polos dia berkata, Pak, Bu, Mbak, ada bapak. Bapak tadi berkata, bapak tidak ada di rumah. Berarti ada di rumah kan, tadi baru berkata katanya. Karena kita datang terus. Orang Medan bilang berkata UUD. Bukan undang-undang dasar. Ujung-ujungnya duit. Lalu dia berkata, dia enggak ada. Manusia tidak bisa diharapkan. Tempat tidak bisa diharapkan. Tapi ada satu yang bisa kita harapkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Dia. Tempat bisa saja mengecewakan. Waktu tempat kami di rumah itu kami yang lama. Ada teman kita di depan rumah kita sakit. Dia datang ke salah satu yang bisa mengobati dengan cara yang luar biasa. Bisa memindahkan sakitnya itu ke binatang yang lain. Atau kambing. Memang orang yang pintar ini yang bisa mengobati sakit, bawa kambing sengaja. Memang dia merasa seakan-akan dia sembuh. Tapi ketika gak berapa lama, kambingnya mati, dia juga ikut mati. Itulah manusia terbatas. Tapi Tuhan Yesus menyembuhkan kita sempurna adanya. Ya, jangan berharap pada manusia, berharap pada Tuhan. Di sana dulu kita hampir tiap minggu pengobatan, sampai alternatif, sampai ada pengumuman yang luar biasa. Hari ini Tuhan mau katakan tempat tidak bisa menjamin. Walaupun namanya kolam Bethesda, penuh belas kasihan, karena tidak ada belas kasihan. Hanya Dialah yang penuh belas kasihan dalam hidup kita. Ketika Tuhan Yesus melihat orang ini yang sudah 38 tahun terbaring di situ. Orang tinggalkan dia semua. Orang mencari keselamatan sendiri. Orang mencari kebutuhannya sendiri. Padahal di situ ada suatu pesta luar biasa. Tapi orang ini mengalami kesepian yang luar biasa juga. Padahal di situ ada orang kerumunan begitu luar biasa. Pada saat ada pesta di sana, Tuhan Yesus tidak tertarik pada pesta. Tapi Tuhan Yesus tertarik kepada orang lumpuh. Tapi saya percaya waktu kemarin pesta di tempat kita, ada Tuhan Yesus di sana. Karena Yohanes katakan, pada saat ada pesta di tanah, Tuhan Yesus ada di sana. Ketika Tuhan Yesus ada di sana, ada berkat yang luar biasa. Berkat apa itu? Air bisa menjadi anggur. Tuhan Yesus ada di tengah kehidupan kita. Hati kita, pikiran kita yang sudah hampa, bisa ada satu rasa yang begitu indah. Kalau Tuhan Yesus hadir menyertai kita. Kehampaan di dalam hidup kita, kelumpuhan di dalam hidup kita. Ada satu berkat yang Tuhan janji. Maukah engkau sembuh? Ini berkat yang luar biasa. Saya pribadi saya berkata, Tuhan, saya mau sembuh setiap hari.
Kalau saya tidak mau minta sembuh, mungkin saya bisa lupa. Saya menganggap saya bisa, saya hebat, saya bisa sekolah, saya bisa ini. Tapi ketika kita berkata Tuhan sembuhkan, ketika Tuhan sembuhkan kita, ubah hidup kita menjadi yang baru. Yeremia 17 ayat 17 berkata begini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Hari ini kita mau diberkati Tuhan, andalkan Tuhan setiap saat, setiap waktu. Jangan andalkan tempat, jangan andalkan teman, jangan andalkan saudara kita. Mungkin saudara kita bisa jadi jenderal, tapi itu juga tidak bisa kita harapkan. Sekarang orang bukan harapkan pangkat aja, mengharapkan plat mobil ganti, RFS, RFF, RRF. Kemarin tuh ada berita, platnya menyatakan bahwa itu ada sesuatu, dia ada di satu kantor pemerintahan. Oh, kalau udah pakai itu, kadang-kadang saya di tol itu saya nggak kasih jalan. Pusing, kita macet dia tinggalin aja. Tutut gitu. Itu manusia mengandalkan plat namanya. Tapi jemaat masyarakat mengandalkan Tuhan ya. Kemarin kalau Bapak Ibu lihat saudara saya situ ada, waduh, kalau lihat plat mobilnya, saya ikut dia itu enak, jalan terus. Walaupun jalan kita terhambat, tapi jalan kita dalam Tuhan pasti mulus adanya. Kalau kita mengandalkan Dia, mau diberkati Tuhan, jangan andalkan siapapun, andalkan Tuhan. Walaupun kadang-kadang cara Tuhan itu prosesnya begitu luar biasa. Bangsa Israel 40 tahun mengalami proses Tuhan. Orang ini 38 tahun. Kita udah berapa tahun? Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Andalkan Dia selalu setiap saat. Pasti kita mengatakan waktu Tuhan adalah terbaik bagi kita. Hingga kita berkata, indah rencanamu Tuhan. Kalau saya lagu ini nanti saya ingat Pak Yakob. Habis khotbah pasti lagu ini sering dinyanyikan. Waktu Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Orang lumpuh ini 38 tahun, tidak ada yang bisa menolong. Dia berkata, tidak ada belas kasihan lagi di sini. Berapa tahun sekali lagi kita sudah lumpuh dalam hidup. Yuk berserah pada Tuhan. Percayalah padanya, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Yang kedua, penyertaan Tuhan memberkati kita ketika iman kita itulah menentukan berkat kita dalam Tuhan. Berkat kita itu adalah bagaimana iman kita kepada Tuhan, itulah menentukan berkat kita dalam Tuhan. Waktu orang ini berkata, Tuhan gak ada lagi orang bisa menyembuhkan saya. Waktu Tuhan Yesus berkata, maukah engkau sembuh? Tadi dia tidak mengalami sesuatu, dia tidak mengalami seakan-akan Tuhan ini mau menyembuhkan saya. Tapi waktu Tuhan Yesus berkata, berdirilah, angkatilah dan berjalanlah. Ada sesuatu yang keluar dalam hidupnya, dia mungkin imannya dihidupkan kembali. Tadinya dia sudah tidak punya pengharapan, tetapi Tuhan Yesus berkata yang lain, angkatilahmu, bangunlah, angkatilahmu, berjalanlah. Orang ini bisa saja berkata, bagaimana saya bisa berjalan? Bagaimana saya bisa bangkit? Bagaimana saya bisa angkat tilam? Bergerak aja nggak bisa. Mungkin dia bisa saja kecewa, dia bisa saja marah. Apa orang ini nggak tahu saya sedang bagaimana?
Apa orang ini nggak tahu saya sudah 38 tahun terbaring. Kalau saya bisa berjalan, kalau saya bisa bangkit, mungkin saya sudah masuk kolam itu. Tapi ketika Tuhan Yesus bukan lagi berkata, maukah engkau sembuh? Tapi Tuhan Yesus berkata kepada dia, bangun, angkat tilammu, dan berjalanlah. Hati Tuhan sedang menanti kita. Yuk kita bangun. Jangan iman kita mati. Jangan iman kita tertidur. Angkat beban masalah dan persoalan kita kepada Tuhan. Berjalanlah seturut dengan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Pasti kita melihat berkat-berkat Tuhan dalam hidup. Orang ini Tuhan katakan bangunlah. Walaupun dia tidak bisa bangun, tapi dia dengan iman percaya. Ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini dia percaya bukan manusia lagi berbicara. Dan dia tidak protes lagi seperti tadi yang dia berkata dia sangat pesimis. Bagaimana saya bisa sembuh? Tidak ada orang peduli. Tapi Tuhan Yesus berkata, bangunlah. Lalu dia dengan respon, dia bangun. Dia angkat tempat tidurnya. Dia angkat beban masalah dan persoalan selama ini dia ada di sana. Dan dia berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan perintahkan kita itu ada Tuhan masuk rencana dalam hidup. Tuhan perintahkan kita bukan hanya sekedar Tuhan perintahkan dalam hidup. Tuhan perintahkan dalam hidup kita ada Tuhan juga punya rencana dalam hidup kita. Di dalam Matius 21 ayat 21 firman Tuhan berkata, Yesus berkata, jika kita memiliki iman, kita tidak bimbang, kita akan melihat bagaimana berkat Tuhan yang luar biasa. Matius 21 ayat 21 berkata begini. Yesus menjawab mereka, aku berkata padamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jikalau kamu berkata kepada gunung ini, Tuhan Yesus berkata bahwa dia akan pergi, dia akan tinggalkan kita dan dia berikan satu jaminan bahwa kita akan melakukan perkara-perkara besar seperti lebih dari apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan. Yang menentukan berkat kita hari ini adalah bagaimana iman percaya kita kepada Tuhan. Orang ini walaupun tadi dia sudah tidak punya pengharapan, lumpuh 38 tahun. Dan dia juga berkata pada Tuhan Yesus, enggak mungkin saya bisa sembuh. Tuhan Yesus berkata, bangun, angkat tilammu dan berjalanlah. Bangun, bangkit. Yuk kita bangkit, jangan tertidur. Jangan hanya hidup dalam penyesalan, tidak berbuat apapun. Berapa sering kita hanya menyesalan hidup. Sambil kita berkata, ya nasib, ya nasib, ya nasib. Kita percaya pada nasib. Sedangkan yang nama nasib tidak percaya akan nasib hidupnya. Kita hanya udahlah apa yang kayak beginilah saya. Kan sering kan kita berkata begini. Ya udahlah, udah ginilah suratan takdir saya. Saya percaya tidak ada satu pun di antara kita Tuhan ciptakan untuk susah. Siapa percaya kalau Tuhan ciptakan kita untuk susah? Angkat tangannya. Pasti enggak ada kan? Saya percaya Tuhan ciptakan kita, Tuhan pasti berikan berkat bagi kita. Cuma kadang-kala berkat kita itu menentukan. Berkat saya mungkin dengan berkat Bapak Ibu beda. Berkat Pak Sioto mungkin beda dengan berkat Pak Lim.
Tapi Tuhan berikan kepada kita, ada Tuhan punya rencana dan hidup. Maka itu tetaplah percaya dengan iman pada Tuhan. Orang ini tadi sudah tidak punya pengharapan waktu Tuhan berkata, bangun, angkat tilam dan berjalanlah. Ini satu perkataan yang luar biasa, satu perintah yang luar biasa. Tuhan tidak lagi menawarkan dia kesembuhan, tapi Tuhan perintahkan pada dia. Perintah Tuhan itu diresponi dengan iman. Dia bangun, dia bangkit, dia angkat tempat tidur ya. Walaupun kalau dia melihat fisiknya dia nggak mampu berjalan. Walaupun dia melihat hidupnya dia nggak mampu mengangkatnya. Apalagi berjalan. Tapi dia tidak melihat lagi hidupnya, tapi dia melihat siapa yang perintahkan dan suatu saat ada KKR di lapangan besar. Ketika orang ini, ketika dia datang di bawah keluarga saudaranya, dan pada saat terjadi altar call, orang ini didoakan. Tadinya dia datang dengan kursi roda. Ketika dia ditawarin, ketika dia didoain, terjadi mujizat, dia sembuh. Dia bisa berjalan. Tapi dia bukan berjalan tinggalkan masa lalunya. Tapi dia bukan berjalan tinggalkan apa yang pada saat itu yang membuat dia ada di kursi itu. Tapi dia bukan bangkit untuk hidup yang baru. Pada dia waktu dia berjalan, dia kembali lagi ke kursi roda. Dan dia ambil kursi roda itu. Pada saat dia ambil kursi roda itu, badannya lumpuh kembali. Dia sayang kursi roda itu. Sama waktu Tuhan perintahkan kepada Abraham, kepada Lot, kepada keluarganya, pergi lari, tinggalkan tempat itu. Tapi istrinya dia sayang, kampung halaman, tempat kemewahan, tempat di mana dia ada di dalam hal-hal duniawi. Jika dia mau kembali, apa yang terjadi? Dia menjadi tiang garam. Hari ini mari kita taruhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Yuk tinggalkan masa lalu kita. Tinggalkan hidup kita yang lama. Jangan kembali lagi ke sana. Berjalanlah terus dengan pimpinan Tuhan. Tuhan mau kita berjalan seturut dengan rencana dan maka dia berkata, berjalanlah. Jangan lagi kita melihat belas kasihan dalam hidup kita. Berapa sering kita melihat hidup kita penuh dengan belas kasihan. Hari ini Tuhan mau pulihkan kita. Bangkit. Angkat tilam dan beban masalah kita. Berjalanlah dalam pimpinan. Lihat berkat-berkat Tuhan dalam hidup. Masa lalu kita tinggalkan. Paulus dia berkata, apa yang ada di belakangku, aku tinggalkan, aku berlari menuju apa yang di depanku. Masa lalunya dengan kemewahan, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan apapun yang dia miliki. Jika dia punya iman, percaya pada Tuhan Yesus. Dan dia melihat berkat-berkat Tuhan. Walaupun hidup dan mengiringi Tuhan. Tidak seenak waktu dia belum mengenal Tuhan. Waktu dia belum mengenal Tuhan, seakan-akan dia dihargai, dia dihormati, dia ditakuti. Tapi ketika dia mengenal Tuhan, dia ditangkap, dia dianiaya. Tapi ini hebatnya Paulus, dia tidak pernah tinggalkan Tuhan. Tantangan apa dalam hidup kita? Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Bangun iman percaya kita dalam Tuhan. Percayalah, kita akan melihat anugerah berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat yang luar biasa Tuhan berikan bagi kita. Jaminan keselamatan kekal itu. Yang ketiga, yang terakhir. Yang pertama, mengandalkan Tuhan. Yang kedua, tetap beriman pada Tuhan. Berkat yang ketiga, ketika kita taat akan perintah Tuhan. Yohanes 5 tadi 14 berkata begini. Ada satu perintah kembali yang Tuhan berikan kepada orang ini ketika saya tidak tahu apakah ini dengan kesengajaan atau tidak.
Tapi Alkitab berkata kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu berkata padanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Ini ada satu perintah Tuhan kepada orang ini yang telah mengalami kesembuhan. Satu perintah yang luar biasa, jangan berbuat dosa lagi. Dan saya percaya perintah ini juga diberikan kepada saya, kepada Bapak Ibu, kepada kita semua. Sebagai orang yang telah menerima anugerah kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Sebagai orang saya percaya Bapak Ibu adalah hamba-hamba Tuhan yang dipilih Tuhan. Yang sudah disembuhkan Tuhan. Yang sudah dipulihkan Tuhan. Hari ini ada perintah baru yang Tuhan berikan bagi kita. Jangan berbuat dosa lagi. Mungkin ada satu pertanyaan berkata gini, apakah Pak Gembala sudah tidak berdosa lagi? Seperti orang yang menelepon saya tidak berbuat dosa lagi. Saya mau katakan bukan saya mengelak, bukan saya berkata pendeta juga manusia. Tapi memang kita masih hidup dalam kedagingan tanpa kita sengaja. Seringkali kita juga jatuh kembali dalam dosa. Tapi saya mau berkata kepada kita ketika kita jatuh dalam dosa, ada sesuatu hidup kita yang sudah diperbarui, Tuhan ini berkata, tinggalkan itu, jangan ada di sana lagi. Lalu kita berkata, Tuhan ampuni kami. Kalau kita dulu sebelum mengenal Tuhan, sebelum kita punya iman pada Tuhan, kita nikmat jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita sudah hidup diperbarui Tuhan, kita sudah tidak lagi hidup dalam dosa. Walaupun ada kemungkinan kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tapi kita sudah orang diperbaharui, sudah orang dibenarkan Tuhan. Kita berkata Tuhan ampuni. Maka doa Bapa kami berkata, Tuhan ampunilah kami, seperti mana kami juga mengampuni orang bersalah pada kita. Setiap hari kita proses terus hidup kita. Sampai pada saatnya kita berkata Tuhan terima kasih. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5. 1 Yohanes 2 ayat 3 sampai 5 firman Tuhan berkata begini. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Apa tadi perintah Tuhan? Jangan berbuat dosa lagi. Barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta di dalamnya, tidak ada kebenaran. Tapi barang siapa menurut firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Kalau kita berkata mungkinkah Tuhan ada dalam kami? Saya percaya ketika kita hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan, ketika kita mencintai firman-Nya. Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan saya lagi terus mengatakan pada kita, cintailah firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Sedangkan sekarang ini sedang terjadi suatu kegerakan baca Alkitab. Paling tidak kita baca 1 pasal atau 2 pasal setiap hari. Percayalah ketika kita baca firman Tuhan 1 pasal atau 2 pasal setiap hari, terus setiap hari pasti kita akan mengalami satu berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan baca Kopingho ya. Kopingho mesti ada yang tahu enggak? Nah, anak-anak muda sekarang ini mana tahu Kopingho. Angkat-angkat saya, Pak Limbong, Pak Syotang itu tahu Kopingho. Kopingho itu cerita silat. Oh, kita baca menarik sekali. Atau jangan baca Sagittarius, Pisces, Aries, jangan baca tuh. Itu menyesatkan. Baca Alkitab, dia memberikan jalan keluar dari itu. Baca Alkitab, pasti kita melihat pertolongan-pertolongan Tuhan dalam itu. Kadang perintah Tuhan gak enak. Tapi 3 hal Tuhan mau dalam perintah.
Yang pertama, Tuhan perintahkan kita bukan untuk Tuhan, tapi untuk kebaikan kita sendiri. Jadi kalau Tuhan perintahkan kita jangan berbuat dosa, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Supaya apa? Supaya kita jangan binasa. Yang kedua, kalau Tuhan perintahkan kepada kita bukan untuk kita dapat menikmati berkat yang diberikan Tuhan. Yang ketiga, supaya kita dapat menjalankan hidup kita dengan optimal, bukan dengan pesimis lagi. Maka itu turutlah perintah Tuhan. Tapi kita nggak tahu perintah Tuhan di mana. Di Alkitab ini ada perintah-perintah Tuhan. Salah satu berkata, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Terus belajarlah hidup berkenan pada Tuhan. Masih punya kesempatan kita jatuh dalam dosa. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan memampukan kita untuk tidak berbuat dosa lagi. Hari ini kita mau diberkati Tuhan. Yang pertama, andalkan Tuhan. Yang kedua, tetap berharap beriman dalam Tuhan. Yang ketiga, taat dan setia kepada perintah.